Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Senjani Dewantara dengan NIM 192100141. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari khiyar. Secara etimologi, khiyar adalah memilih, menyisihkan, ataupun menyaring. Sedangkan menurut bahasa, merupakan isi masdar dari kata al-ikhtiyar yang bermakna pilihan ataupun bersih. Adapun menurut istilah, berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang sedang melakukan akad untuk memilih meneruskan ataupun membatalkan suatu akad. Maksud dari definisi tersebut adalah hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak dari penjual maupun pembeli untuk membatalkannya, kecuali terdapat izin syarak kepada masing-masing pihak yang membatalkannya, yaitu dengan cara khiyar. Secara terminologi, para ulama fikih telah mendefinisikan al-khiyar antara lain menurut Syed Sabiq, khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan suatu jual beli. Sedangkan menurut Wahab al-Zuhaili mendefinisikan al-khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang sedang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan ataupun membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Pradana Putra dari kelompok 1 Fikih Muamalah. Saya akan menerangkan materi yaitu landasan hukum tentang khiyar. Landasan hukum tentang khiyar berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat daripada suatu barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat, maka sang penjual haruslah menerangkan dengan detail apa saja kecacatan yang ada dalam barang tersebut. Menyembunyikan cacat dalam barang tersebut dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan. Dalam menghindari penipuan dan kecurangan tersebut dalam Islam, kita telah mengenal yaitu dengan adanya prinsip khiyar dengan landasan hukumnya hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Sulaiman ibnu Harbi, hadasana Su'bah an Qatadah an Solihin abil Khalil an Abdillah bin Haris rafa'ahu ila Hakim bin Hizam hadiyah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Arti dari hadis tersebut, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Qatadah, dari Saleh Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harith, yang dinisbatkan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, dalam tanda kurung pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli, selama kedua belah pihak tersebut belum berpisah. Atau sabda beliau yang lain, hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, dan bila menyembunyikannya dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya.
hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah hadasana kutubai hadasana Kutaibah ibnu Sa'id hadasana Laisu hadasana Muhammad ibni Rumhi ahbarona Al-Laisu an Nafi'i an ibni Umar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya ar-rajulani wa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayru ahaduhuma al-akhara fa in khayra ahaduhuma al-akhara fatabaya'a ala zaliki faqad wajabal bai'u wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhumal bai'a faqad wajabal bai'u, yang artinya adalah telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk khiyar memilih selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan khiyar, mengajukan sebuah pilihan kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan khiyar atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan khiyarnya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi tersebut terhitung sah atau telah sah. Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan, apalagi apabila dalam barang dibeli tersebut terdapat cacatnya atau aib yang bisa merugikan kepada suatu pihak tertentu, yang mana yaitu pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu. Demikianlah landasan hukum daripada khiyar tersebut. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Maratus Solihah, NIM 172100059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam khiyar. Yang pertama ialah khiyar majelis. Khiyar majelis merupakan hak yang dimiliki penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan sebuah transaksi jual beli selama kedua belah pihak masih di dalam satu majelis. Sehingga apabila kedua belah pihak belum terpisahkan dalam satu majelis, mereka dapat menentukan untuk meneruskan atau membatalkan sebuah transaksi. Namun apabila mereka sudah terpisah tidak dalam satu majelis lagi, maka tidak bisa transaksi itu dibatalkan ketika pembeli meminta uangnya kembali atau dengan cara mengembalikan barangnya. Contoh, apabila si A menjual
membeli rukuh ke si B. Kemudian si A sudah pergi meninggalkan toko tersebut. Namun si A tiba-tiba ingin mengembalikan rukuh tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Yang kedua ialah khiyar IB. Khiyar IB merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila ketika akad berlangsung diketahui ada cacat dalam objek jual beli tersebut yang tidak diketahui sebelumnya ketika berlangsungnya akad. Contohnya, apabila sedang membeli rukuh, kemudian sampai rumah baru terlihat kalau rukuhnya itu ada bolongnya. Nah, di situ kita boleh mengembalikan barang tersebut kepada sang penjual. Yang ketiga ialah khiyar syarat. Khiyar syarat merupakan hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama masih dalam masa tenggang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Batas waktu yang ditentukan khiyar syarat ialah 3 hari. Contoh, pada jual beli istisna saat kredit rumah, pada pembeli dan penjual dapat melakukan khiyar syarat di mana pada batas waktu 3 hari penjual dan pembeli dapat menentukan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli rumah tersebut. Yang keempat ialah khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah merupakan hak pilih pembeli untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli atas objek yang belum dilihatnya saat akad. Contoh, apabila si A membeli apel kepada si B, seorang petani, kemudian si B memberikan spesifikasi contoh apel seperti yang telah ditunjukkan oleh petani tersebut. Kemudian, apabila apel sudah dikirimkan kepada si A, ketika diperiksa apel tersebut ada yang memiliki spesifikasi yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan sebelumnya. Maka di situ si pembeli boleh membatalkan transaksi tersebut dengan cara mengembalikan apel tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kelima ialah khiyar naqdi. Khiyar naqdi merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila pembeli belum melunasi pembayaran atau penjual belum memberikan barang meskipun telah menerima pembayaran secara utuh dari pembeli. Khiyar ini dapat dilakukan apabila penjual dan pembeli menetapkan waktu pembayaran atau penyerahan yang disepakati bersama. Secara otomatis, jual beli akan batal apabila sampai waktu yang ditentukan tidak terjadi pembayaran dan penyerahan sesuai akad yang sudah ditentukan. Contoh, apabila pembeli yang telah membayar booking fee tidak melakukan pembayaran uang muka DP dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, maka jual beli tersebut secara otomatis akan batal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fim Makarim Rasyid dari kelompok 1 Fikih Muamalah. Kita masuk ke pembahasan yang keempat ya kalau tidak salah, tentang contoh khiyar dalam muamalah modern. Kalau kita bicara tentang muamalah modern, tentu pasti semua lebih menuju kepada jual beli online. Karena sedang marak-maraknya di zaman ini jual beli online, apalagi dengan adanya COVID ini, kadang-kadang orang-orang mau keluar itu was-was, jadi memanfaatkan teknologi yang ada zaman sekarang. Kemudian bagaimana penerapan khiyar di dalam jual beli online ini? Jual beli online juga memberikan suatu hak khiyar secara tidak langsung. Contohnya seperti khiyar majelis. Biasanya seperti dalam kita membeli suatu barang, tentu ada testimoni dari penjualnya. Pasti ada testimoni dari penjualnya. Kemudian sebelum kita memesan, tentu adanya komunikasi antar penjual dan pembeli. Lama waktu selama berlangsungnya transaksi pre-order dalam online shop dapat diartikan sebagai dua orang yang sedang melakukan perjanjian akad di dalam satu majelis. Karena keduanya ini belum berpisah karena masih terikat akad dari awal pemesanan.
pengerjaan barang sampai barang itu diterima. Nah, ini bisa kita artikan dengan khiyar majelis. Nah, kemudian yang kedua yaitu khiyar aibi, yang berlangsung dalam jual beli online dapat dilihat saat customer itu menerima barangnya. Apabila barang itu biasanya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, jika barang itu terdapat cacat maka bisa dikembalikan. Customer diberikan hak untuk memilih dan melihat barang-barangnya. Kemudian bila menemukan sebuah kecacatan, maka biasanya memberikan gantinya. Mungkin di dalam jual beli online itu dua khiyar ini yang lebih menonjol. Jadi saya cuma menyantumkan dua khiyar ini teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.